Para salaf mereka ketika di bulan Ramadan menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang mereka itu di hari-hari biasa memiliki majelis ilmu. Ketika bulan Ramadan tiba, ini ditutup majelis ilmunya. Diliburkan terlebih dahulu, terus kemudian untuk fokus ke Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Mas. Ini dengan gimana? Alhamdulillah masih ini ya, semangat ya. Semangat. Ini sudah memasuki Ramadan nih, Ustaz. Kita kemarin kan ngobrol-ngobrol sebelum Ramadan. Oh iya, ini bahkan sudah sepekan, Mas. Sudah sepekan, alhamdulillah. Kita di Ramadan musim pandemi ini, Ustaz. Iya. Kita kan selain harus menjalankan, tapi ada ujian pandemi ini. Bagaimana sekiranya menyiasati, memaksimalkan di musim pandemi ini, terutama ini kan Ramadan bulan Al-Quran gitu, Ustaz. Iya, iya. Berikut, Ustaz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibadah yang dilakukan seorang hamba apabila dilakukan dalam kondisi yang sangat berat, dalam artian usaha dia itu besar ya, untuk bisa mewujudkan ibadah tersebut, maka pahalanya juga demikian. Ya. Kenapa jihad itu pahala yang besar? Karena memang usahanya juga sangat besar sekali. Maka di balik musibah di bulan Ramadan ini, kita diwajibkan dengan puasa dan juga berbagai macam amal kebaikan lainnya. Di musim yang berat ini, maka ini pahalanya lebih besar daripada biasa saja gitu. Itu yang pertama. Jadi satu sisi kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita juga mendapatkan ujian semacam ini dan terus tetap bersabar. Ini pahala yang sangat istimewa. Terkait dengan Ramadan dan Al-Qur'an ya, merupakan kebiasaan salaf termasuk Rasulullah SAW. Beliau itu ya didatangi Jibril di bulan Ramadan ini untuk merojaah kembali ya, bacaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini dibaca di hadapan Jibril. Dan ini terus menerus para salaf mereka ketika di bulan Ramadan menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an ya. Bahkan ada sebagian ulama yang mereka itu di hari-hari biasa memiliki majelis ilmu. Ketika bulan Ramadan tiba, ini ditutup majelis ilmunya, diliburkan terlebih dahulu, terus kemudian untuk fokus ke Quran ini. Makanya nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di bulan Ramadan turunkan Al-Quran, dan juga orang kaum muslimin ini sibuk dengan Al-Quran tersebut ya. Dengan semuanya memfokuskan ke Al-Quran, berarti luar biasa sekali ya saja keutamaan Al-Quran. Mungkin ya ada dalilnya atau Quran ini. Jadi membaca Al-Quran secara umum ini keutamaannya sangat banyak sekali ya. Di antaranya disebutkan terkait dengan pahala baca Al-Quran ini, satu huruf yang dibaca ketika membaca Al-Quran ini satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 sampai 700 kali lipat. Di hadis tersebut Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf ya. Ini Al-Quran secara umum ya. Bagaimana kalau dibaca di saat bulan Ramadan, tambah di waktu yang mulia ya. Tentunya ini juga ada pahala yang luar biasa sekali. Dan juga masih banyak sekali fadilah-fadilah keutamaan baca Al-Quran tersebut, baik disegerakan di dunia maupun nanti ketika di akhirat ya. Dulu saya pernah mendengar mungkin para salaf atau ulama itu ada yang satu bulan berapa kali khatam gitu. Iya. Gimana memaksimalkannya, Ustaz? Iya, yang pertama ibadah membaca Al-Quran itu seperti ya ibadah-ibadah yang lainnya. Ini juga perlu latihan dan juga dipersiapkan ya. Terutama Al-Quran ini tidak bisa orang secara instan yang dia belum terbiasa terus kemudian sehari langsung 10 juz, 20 juz gitu ya. Mungkin dia bisa ya sehari segitu. Tapi yakin hari ketiga, keempat dan seterusnya pasti langsung turun drastis. Drop ya. Balik ke asalnya. Setengah juz sudah teler, gitu ya.
Makanya ini kalau yang sudah terlanjur, yang penting istiqomah saja tiap hari itu baca dan terus ditingkatkan, ya, ditingkatkan baik kualitasnya maupun kuantitasnya, ya, itu ditingkatkan, ya, ditingkatkan agar ya terus meningkat, ya. Jadi fenomena yang kita jumpai sampai sehari 5 juz pada sebelumnya itu nggak pernah seperti itu, ya. Nanti pasti dari keberapa akan turun-turun dan akhirnya futur, ya. Di awal saja semangat gitu. Di awal semangatnya. Maka nasihat kami yaitu terus saja membaca sesuai kemampuan kemudian ditingkatkan. Ya, misalkan hari pertama 1 juz, besok dipertahankan 1 juz tambah dikit. Hari pertama baca cuman di sekali waktu, misalkan hari kedua ditingkatkan 2 dan seterusnya. Ini akan terbiasa bagi dirinya sehingga nanti akan mudah, ya. Terus kemudian ini ya, ini khatam berapa kali itu sangatlah baik, ya, dicontohkan para salaf juga. Yang terbaik dari itu semuanya, ya, adalah konsisten terus-menerus dalam membaca Al-Quran ini, ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun itu, ya, meskipun itu sedikit. Yang baru mulai di bulan Ramadan, ya, ingatkan ini bentuk pembiasaan latihan yang nanti semoga tahun berikutnya sudah terbiasa. Dan jangan putus, ya, ketika Ramadan ini usai, ngulangi lagi, ya. Yang terjadi sama nanti seperti ini lagi. Tapi mulai sekarang dilatih, diniatkan istiqomah di Ramadan berikutnya dengan harapan sehari mungkin dia bisa 5 juz, 10 juz dengan biasa, ya, dengan biasa, sehingga sebulan dia bisa menghatamkan 10 kali dan seterusnya. Ya, mungkin bagi pemula ini merasa wah boyo iso, ya. Tapi sekali lagi ya, bahwasanya kalau ini dibiasakan dan dia terus melatih, insya Allah tetap bisa. Mungkin bisa disiasati juga kalau baca Qur'annya di masjid, temannya kan juga banyak, jadi lebih semangat. Ya, latihannya juga seperti itu. Cuman kalau bisa kita itu termotivasi bukan dari luar, karena lingkungan juga sangat pengaruh, ya. Saya tidak mungkin itu, cuman lebih dari itu kita harus motivasi diri kita sendiri. Ada dorongan sendiri. Ada dorongan sendiri dengan mengingat ada pahala terkait dengan membaca Al-Quran, sehingga dimanapun dia waktu luang dia gunakan untuk baca Al-Quran, tidak hanya ketika di masjid, ya, ketika di rumah, ketika longgar, ketika di kantor, istirahat dan seterusnya. Waktu nunggu apa gitu? Iya, waktu nunggu kayak gitu, ya. Ini kalau nggak dibiasakan seperti itu, nanti bacanya di masjid saja. Iya. Tapi untuk mengawali gak jadi masalah, itu bagus, karena lingkungan juga berpengaruh. Biar rame-rame ada semangat khusus. Mungkin demikian, Ustaz, bisa disimpulkan obrolan ringan ini. Iya. Kesimpulannya pagi kali ini jamaah semuanya di musim pandemi, ya, ini jangan dianggap suatu musibah yang melemahkan kita, tapi kita harus ingat bahwasanya ini ujian dari Allah. Kalau kita bersabar tentunya pahalanya lebih, ya. Pahala Ramadan pada umumnya plus pahala kesabaran karena pandemi. Kemudian Ramadan ini jangan sampai tinggalkan ibadah yang sangat agung, yaitu membaca Al-Quran, ya. Kapan itu, di mana dan jumlahnya berapa, latih terus sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, kelonggaran yang dia miliki. Yang penting adalah konsisten terus-menerus, ya. Karena meskipun sedikit, kalau ini dilakukan terus-menerus, ini akan menjadi amalan yang terbaik, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu, Mas, ya, singkat dari apa yang kita bincang-bincangkan pagi kali ini. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Kita jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.